Dalam perkembangan kota, seringkali dijumpai fenomena urban sprawl. Sebenarnya apa sih urban sprawl itu dan mengapa harus diperhatikan dalam konteks pertumbuhan kota? Perkembangan suatu kota selalu berjalan searah dengan intensitas kegiatan yang ada di dalamnya. Hal ini mengacu pada konteks pertumbuhan ekonomi sebagai faktor utama penggerak kota. Namun, meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja ternyata tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pusat kota. Inilah yang menyebabkan tingginya permintaan terhadap lahan yang berada di pusat kota yang berimplikasi pada harga lahan yang semakin tinggi. Daerah pinggiran kota yang lebih terjangkau dan memiliki lahan yang luas menjadi jawaban atas permintaan kebutuhan masyarakat terhadap ruang kota. Sementara itu, ada karakteristik tertentu yang menyebabkan proses pertumbuhan ini disebut sebagai urban sprawl. Yang pertama, regulasi yang tidak ketat terkait penataan ruang menyebabkan perkembangan suatu kota menyebar dan sporadis. Yang kedua, suatu wilayah yang terlalu homogen, yang artinya hanya terdapat satu fungsi dalam kawasan tersebut. Yang ketiga, adanya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Serta yang keempat adalah permukiman kepadatan rendah dengan pola rumah tapak yang berkembang secara organik. Urban sprawl di Indonesia juga cukup menarik perhatian beberapa peneliti, di mana hasil observasi menunjukkan bahwasanya urban sprawl ini sendiri terjadi hampir di semua kota besar Indonesia, terlebih di Pulau Jawa. Kasus urban sprawl menimpa DKI Jakarta dan beberapa cangkupan kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Depok sendiri berposisi sebagai daerah penyangga hijau untuk Jakarta dalam pertumbuhannya sebagai pusat perekonomian, politik, dan hiburan Indonesia. Akan tetapi, kedua kota tersebut bertumbuh secara pesat tanpa perencanaan lebih lanjut dan akhirnya menciptakan urban sprawl. Urban sprawl juga erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk kota yang tumbuh di luar kapasitas, masyarakat setempat terus menyebar lebih jauh dari pusat kota. Di wilayah megapolitan Jabotabek sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 23.736.577 jiwa, yang mana jika dilihat dari kawasan ini sendiri hanya mencakup 0,51% wilayah Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah kawasan penduduknya, kawasan Jabotabek memegang 10,90% keseluruhan penduduk Indonesia. Bahkan jumlah penduduk kawasan ini setara dengan Malaysia dan Australia. Fenomena pertumbuhan penduduk kawasan ini yang sangat padat serta cepat dan juga seberapa besar pengaruhnya terhadap daerah pedesaan sekitarnya yang kini berubah fungsi menjadi daerah perindustrian, kini berperan sebagai salah satu kasus urban sprawl terpopuler di Indonesia. Sutomo pada tahun 2013 mendefinisikan urban sprawl sebagai proses pengembangan model perkotaan menjadi mega urban yang tidak terkendali. Bentuk nyata dari fenomena ini adalah munculnya perumahan di pinggiran kota, munculnya jaringan jalan baru yang kemudian menumbuhkan berbagai pertumbuhan ekonomi, dan juga adanya perubahan bentuk kota yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada tahun 2008, Yunus memperkenalkan 3 macam proses urban sprawl, yaitu urban sprawl yang pertama adalah perembetan secara konsentris atau concentric development, di mana perembetan perkotaan terjadi ke semua arah secara merata, baik itu secara lambat ataupun cepat. Urban sprawl yang kedua adalah perembetan yang memanjang atau kita kenal sebagai ribbon development, yang dicirikan dengan perembetan kota mengikuti jaringan transportasi. Dalam proses ini, transportasi sangat berperan penting dalam menumbuhkan perkotaan-perkotaan baru. Sementara urban sprawl yang ketiga adalah wave development atau checkerboard development, di mana perembetan ini terjadi tidak teratur dan meloncat dari kota induk. Perembetan kota ini tidak efektif dan tidak efisien. Pada prosesnya, sprawl di Jabotabek berkembang mengarah pada tipe ribbon development, di mana terjadi ketidakmerataan perembetan area perkotaan di semua sisi bagian luar kota utama. Tetapi perembetan yang paling terlihat adalah pada sepanjang jalur transportasi yang ada. Jika ditinjau secara fisik, perembetan ini bergerak dari Jabotabek menuju Cianjur, sehingga kita mengenalnya sebagai Jabotabek Punjur. Kondisi ini didukung oleh perkembangan jaringan jalan dan transportasi yang berkembang secara pesat.
Dapat sangat terlihat pula dorongan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mempengaruhi perkembangan urban sprawl yang tidak terkendali. Dampak dari urban sprawl sisi sosial memiliki dampak yang negatif, yaitu sering terjadi kesenjangan sosial karena pada awalnya suatu kelompok di suatu kawasan yang menggunakan lahannya sebagai kebutuhan agrikultur dan harus menghadapi kenyataan sosial, yaitu pembangunan yang mengharuskan mereka mengikuti modernisasi. Dan pada akhirnya, pekerjaan mereka yang awalnya hanya seorang petani harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapabilitas dan keterampilan mereka. Dan karena itu, mereka akan terpinggirkan oleh para pemilik kebijakan dan pemilik perusahaan. Akibatnya, akan berimplikasi serius terhadap taraf hidup layak masyarakat setempat, yang semakin tereksklusi secara sosial dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan ataupun kesenjangan sosial dan juga pendapat. Hal inilah yang sangat memengaruhi sisi sosial dan harus diperhatikan. Menurut salah satu ahli, Darmawan, juga mengungkapkan bahwa modernisasi pedesaan telah membawa ketimpangan pendapat terhadap sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat. Terbatasnya atau timpangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan akibat kurangnya kesiapan masyarakat desa untuk menghadapi modernisasi membuat hanya mereka yang memiliki modal ekonomi atau kekuasaan yang dapat mengakses lahan saja yang tersisa. Berikutnya adalah dampak budaya yang terjadi akibat urban sprawl, yaitu yang pertama, rentannya ketimpangan kecenderungan pekerjaan penduduk suburban akibat kelemahan stabilitas sosial dan modernisasi yang dalam kurung terpaksa terjadi. Salah satu karakteristik urban sprawl adalah segregasi sosial yang terjadi akibat pengalihan guna lahan dari lahan suburban yang mana cenderung persawahan menjadi bangunan apartemen atau bangunan keperluan lainnya bagi masyarakat perkotaan atau level menengah ke atas. Hal ini akan menyebabkan pola pekerjaan yang tidak merata keuntungannya. Pola perilaku masyarakat suburban yang berbatas dengan pembangunan tersebut terpaksa harus mengikuti alur keuntungan yang terjadi, sehingga beberapa dari mereka harus mengganti pekerjaan dari petani menjadi wirausahawan. Kedua, adat suburban yang kian menghilang akibat perbatasan kota desa menipis. Urban sprawl cenderung mengambil guna lahan suburban untuk penggabungan gedung, apartemen, hotel, dan hingga fasilitas lainnya. Hal ini mengakibatkan perbatasan ataupun perbedaan antara urban dan suburban itu sendiri semakin menipis. Adat budaya yang dianut oleh masyarakat setempat perlahan-lahan melebur dengan adat masyarakat kota yang menepati fasilitas tersebut, yang mana hal itu terjadi akibat persebaran penduduk mereka yang juga menyebar ke daerah suburban. Ketiga, ciri khas bangunan suburban setempat digantikan oleh gedung-gedung tinggi. Salah satu aspek kebudayaan tata ruang adalah identitas kota itu sendiri yang tercerminkan melalui bangunan ataupun permukimannya. Urban sprawl yang kini mengambil alih sebagian besar daerah dengan gedung-gedung tinggi seperti apartemen, hotel akan merebut ciri khas tersebut dan menggantikannya dengan bangunan berciri modern. Hal ini akan menyebabkan identitas budaya arsitektur bangunan daerah menjadi menipis. Pada struktur ekonomi, urban sprawl mempengaruhi pola kegiatan ekonomi penduduk ke arah non-agrikultural. Ternyata, perkembangan ini membawa dampak baik dan buruk. Di sisi baik, urban sprawl mampu meningkatkan ekonomi masyarakat karena fasilitas-fasilitasnya yang terus berkembang. Di sisi lain, fasilitas-fasilitas tersebut ada atas dasar pemenuhan kebutuhan yang dibangun dengan menggunakan lahan pertanian. Peningkatan kebutuhan lahan di setiap tahunnya mendorong daerah pinggiran kota berkembang secara acak. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan perluasan lahan yang juga berimplikasi pada ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Sementara itu, pendapatan per kapita setiap daerah juga ditentukan oleh besar kecilnya jumlah penduduk yang ada. Sehingga hal ini semakin mendorong terbentuknya ketimpangan pendapatan per kapita di tiap daerah. Di samping hal tersebut, urban sprawl juga mempengaruhi kualitas lingkungan. Urban sprawl menimbulkan jalan yang semakin panjang karena komposisi fungsi lahan saling berjauhan untuk diakses dengan berjalan kaki. Semakin panjang jalan, maka semakin tinggi pula kebutuhan untuk berkendara. Sementara itu, kebutuhan ini tidak sejalan dengan pemenuhan kendaraan umum yang memadai sehingga meningkat pula penggunaan kendaraan pribadi. Semakin tinggi kegiatan berkendara, maka semakin meningkat pula jumlah polusi yang dilepaskan ke udara. Selain itu,
Ada pula pencemaran air akibat kegiatan manusia yang menyebabkan air tidak cukup bersih dan aman untuk hidup hewan dan tumbuhan yang nantinya akan dikonsumsi. Pembangunan tidak terencana juga menyebabkan munculnya banyak permukiman kumuh yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas kawasan ruang terbuka hijau dan area resapan sehingga menyebabkan berbagai bencana alam seperti bencana banjir. Kondisi-kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas kesehatan publik. Ada penanganan yang tegas oleh pemerintah bagaimana urban sprawl diatasi. Perlu ada perencanaan kota termasuk jejaring transportasi yang matang untuk mempersiapkan kota di masa mendatang agar dampak urban sprawl tidak terus berkembang merugikan. Kota sudah selayaknya direncanakan dan tumbuh menjadi tempat aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya, ada pun beberapa rekomendasi saran mengenai urban sprawl ini. Yang pertama, harusnya adanya pengawasan terhadap pembangunan di perbatasan kota oleh pihak pemerintah lebih diperketat agar tidak memunculkan potensi urban sprawl di kemudian hari ataupun pembangunan perumahan vertikal bisa menjadi salah satu bentuk intervensi teknis yang dilakukan pemerintah. Bentuk intervensi itu adalah bagian dari peran strategis bahwa pemerintah harus mengendalikan mekanisme pasar dan membatasi hubungan kepemilikan tanah pribadi baik luasan maupun batas waktunya. Dengan adanya kebijakan pemerintah, itu akan terjadi pemerataan ekonomi dan terjaganya daerah rural di dalam kota. Yang kedua, peningkatan moda transportasi dalam kota sehingga bisa menurunkan ketergantungan akan kendaraan pribadi untuk mengurangi dampak kemacetan di masa yang akan datang. Yang ketiga, masyarakat selaku penghuni perumahan untuk selalu menjaga hubungan sosial dan fasilitas lingkungan agar terciptanya kenyamanan bersama.